Halo adik-adik Tura, apa kabar nih? Kita berjumpa lagi di minggu ini, walaupun kita sama-sama online ya, semua serba online, kuliah online nih Kak Evelyn. Terus kalian juga sekolah online, terus kita sekolah minggunya online, tapi nggak apa-apa, kita harus semangat terus. Nah, kali ini Kak Evelyn mau ngajak teman-teman adik-adik semua untuk sama-sama kita menyanyi, kita sama-sama memuji Tuhan. Lalu nanti kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Are you ready? Oke, kalau gitu, yuk yang masih lemes-lemes nih, yang masih aduh baru bangun, semangat dong. Ayo semangat di hari Minggu ini kita harus semangat untuk memuji Tuhan ya. Ayo, mari kita menyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mari teman-teman adik-adik kita mau bersatu dalam doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di tengah situasi saat ini, di tengah hektiknya dunia ini, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, kami dapat mengadakan sekolah minggu walaupun online. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami hari ini. Tuhan berikan kami semangat untuk dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberikan juga kami sukacita di tengah kondisi seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Evelyn mau nanya nih sama teman-teman semua. Teman-teman semua percaya nggak sih mukjizat itu nyata? Kira-kira nih kalau dengar kata mukjizat, kalau Kak Evelyn bilang mukjizat, apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua? Oh, mukjizat itu air berubah menjadi anggur, Kak. Bisa. Oh, mukjizat itu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Bisa. Apalagi nih kira-kira mukjizat. Nah, mau tahu kan apa arti sebenarnya mukjizat itu nyata? Tapi teman-teman pasti semua percaya dong bahwa di kehidupan teman-teman semua pasti pernah mengalami mukjizat berkat Tuhan langsung pada teman-teman semua. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Mukjizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Teman-teman, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, Alkitab kita untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Untuk itu, silakan Bu Juju untuk menyampaikan firman Tuhannya. Ibu mau tanya, coba sebutkan apa saja yang disebut dengan keajaiban-keajaiban dunia. Ya, gedung-gedung yang dibangun pada zaman dulu itu adalah hasil karya manusia yang begitu spektakuler, yang begitu ajaib. Nah, minggu ini Ibu akan membacakan bahan Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana keajaiban yang Tuhan berikan kepada salah seorang muridnya. Yuk kita baca dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-19.
Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Ada 3 hal yang menarik dari kisah tadi. Yang pertama adalah Petrus. Petrus murid yang taat. Dia mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia mengabarkan kabar sukacita tentang keselamatan kepada semua orang.
sampai-sampai dengan resiko dia dipenjarakan. Hal yang kedua adalah teman-teman Petrus, keluarga Petrus, kerabat Petrus. Mereka mau bersekutu, mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar Petrus bisa dikeluarkan dari penjara. Dan ini yang terjadi. Tuhan menjawab mereka. Yang ketiga, mujizat yang terjadi. Karena orang-orang di sekitar Petrus mendoakan dengan sungguh-sungguh, sehingga mujizat itu terjadi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menjadi Petrus yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan buat orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita mau menjadi kerabat dari Petrus, keluarga dari Petrus yang siap mendoakan siapa saja, mendoakan mereka yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Kita bisa mendoakan para medis yang sekarang sedang berjuang untuk merawat orang-orang yang sedang sakit. Kita berdoa buat orang tua kita. Kita berdoa buat gereja kita. Kita berdoa buat kakak dan adik kita. Kita berdoa buat siapa saja, supaya mereka diberikan kekuatan, supaya mereka mengalami mujizat-mujizat kasih Tuhan. Nah, gimana nih teman-teman semua? Sekolah minggu kita hari ini menarik kan? Dalam ceritanya juga tadi cerita sekolah minggunya juga yang dibawakan Bu Juju sangat menarik dan sangat menjadi berkat buat kita semua. Teman-teman, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan kali ini teman-teman bisa transfer ke rekening GKI Kebonjati. Kalau teman-teman belum bisa caranya, kalian bisa hubungi mami papi kalian untuk membantu kalian dalam memberikan persembahan. Kevin akan menutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah situasi yang hektik COVID-19 ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan di tengah situasi ini ada kuasa Tuhan yang nyata untuk dunia ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk kami semua yang masih sekolah, masih mengadakan online learning. Tuhan yang memberkati kami dalam mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelajar. Tuhan ajar kami untuk menjadi seperti Petrus di masa sekarang ini, untuk selalu taat, untuk selalu mewartakan kabar kebenaran firman Tuhan. Dan ajar juga kami untuk menjadi seperti teman-teman Petrus yang selalu mendoakan untuk pekerja-pekerja Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa setiap dari kami memiliki berkat sendiri, memiliki mujizat sendiri yang telah Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan mantapkanlah kami, hati kami semua untuk siap mengikuti hari-hari baru yang Tuhan telah rencanakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami aturkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, tapi jangan berhenti di sini. Tetap lakukan perbuatan baik dan menjadi berkat untuk banyak orang. Yesus memberkati.